Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Isca Andar Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas dulu oli ya, tapi kita akan membahas aki, yaitu aki Yuasa dan aki GS ya. Ini aki free maintenance ya, atau di bahasa awamnya itu aki kering. Nah, apa saja perbedaan dari aki Yuasa dan GS ini? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasannya ya. Jadi di sini sudah ada dua contoh aki ya, yaitu Yuasa YTZ5S dan GS GTZ5S ya. Nah, ini sengaja saya ambil untuk yang sampel sama ini ya, secara ukuran voltnya itu 12 dan 3,5 ampere ya. Jadi untuk kedua aki ini itu merupakan aki maintenance free ya. Jadi apa artinya itu maintenance free? Itu bebas perawatan ya, atau untuk bahasa awam atau di bengkelnya ini aki kering. Nah, uniknya walaupun dikatakan aki kering ya oleh orang awam atau di bengkel, ternyata di dalam aki tersebut juga ada cairan elektrolitnya ya. Nah, ternyata kedua aki GS dan Yuasa ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok ya. Walaupun sama-sama dikatakan aki kering atau aki maintenance free ya. Oke, langsung kita bahas mulai dari Yuasa YTZ ini. Nah, untuk aki Yuasa ini mempunyai tegangan sebesar 12 volt dan 3,5 ampere ya. Jadi aki mampu mengalihkan arus sebesar 3,5 ampere selama 1 jam ya. Nah, walaupun disebut aki kering atau maintenance free ya, tapi aki Yuasa ini cairannya itu terpisah ya. Jadi kita memasukkannya itu secara manual. Ini perbedaan yang sangat mencolok dengan yang GS ya. Kalau untuk yang GS itu sudah dimasukkan ya cairannya ke dalam aki dari pabriknya ya, jadi tinggal pakai. Kalau ini masih dimasukkan secara manual. Memang jadi kurang praktis ya, soalnya kita nggak bisa langsung pakai aki ini. Tapi ada keunggulannya juga ya. Jadi karena tidak dimasukkan dari pabriknya, sehingga aki ini atau cairannya itu jadi selalu fresh ya. Jadi begitu mau dipakai itu cairannya masih baru, nggak kayak kalau yang GS itu kan sudah dari pabriknya. Jika stok lama itu cairannya berarti otomatis sudah lama ya di dalam akinya itu. Nah, jika dalam proses memasukkan cairan kemudian penyetrumannya itu dilakukan secara benar, kemungkinan ini lebih awet ya daripada yang GS. Tapi kalau sebaliknya ya bisa saja performa aki jadi berkurang ya, atau kurang awet ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini ada aki GS ya, GTZ5S. Ini secara ukuran itu sama dengan yang Yuasa tadi, yaitu 12 volt dan 3,5 ampere ya. Nah, beda yang dengan yang Yuasa tadi, ini ada per 10 HR ya. Jadi apa per 10 HR itu? Nah, kalau kita buka ini di dalam dusnya ini hanya ada aki dan baut ya, nggak kayak yang
Yuasa tadi itu kan ada baut dan cairan elektrolitnya ya, soalnya itu masih manual memasukkannya, sedangkan yang GS ini tinggal pakai ya dan sudah disetrum dari pabriknya, jadi lebih praktis dan nggak ribet ya. Nah, keunggulan lain dari GS Astra ini, kita tidak perlu takut performa aki menurun ya, nggak kayak yang Yuasa tadi itu kan kita manual memasukkan cairannya, jadi ada kemungkinan kalau salah penanganan itu bisa berkurang performanya ya. Sedangkan kalau GS ini kan sudah disetting dari pabriknya, sudah tinggal pakai. Namun ada juga kekurangannya ya, jadi ini kan sudah dimasukkan dari pabriknya, misal kita dapat stok yang lama itu kemungkinan performanya udah turun ya, soalnya udah terlalu lama cairan elektrolitnya dimasukkan ke aki. Nggak kalau kayak Yuasa tadi kan fresh ya, begitu kita mau pakai itu baru kita masukkan, jadi bisa lebih awet. Jadi antara aki Yuasa dan GS ini pasti ada plus minusnya ya, tapi di samping itu keawetan aki juga ditentukan oleh penggunaan yang tepat ya. Kalau kita mengikuti aturannya, kemudian kita bisa membaca ukuran aki, tegangan dan lain-lainnya itu bisa tepat ya, kemungkinan aki bisa lebih awet bertahun-tahun di motor kita ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu review aki Yuasa dan GS nya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.